dalam lagi memang ayat jinat torikoh satu jalan menuju Allah, pirang-pirang jalan dari subulana waladina jahadu fina lanah dianahum subulan. Jadi aneh lamun banyak torikoh aneh karena memang subulan jalan menuju Allah teh banyak jalannya, hanya nuhasa nama istiqomah. Al istiqomah itu khairun minal karomah. Ternyata istiqomah itu adalah lebih hebat, lebih mulia dari karomah. Alfik karomah. Karomah kan kebalik, orang mau nenangan karomah. Istiqomah tinggalin. Istiqomah tinggalin, mudah-mudah karomah. Karena karomah nanti datang sendiri dengan adanya istiqomah. Dan bisa istiqomah itu bagian dari karomah. Dan bisa istiqomah sarko itu bagian dari karomah itu. Kamu namun bisa mawa batu, lalu setiap lengkah batu orang dapat pahala, orang dapat kebaikan. Batur karena goreng dia ngajak-ngajak orang kan ada ya ngajak-ngajak. Saya 8 istimdad sumber pengambilan ilmu tauhid. Dasar-dasar yang dipakai sumber dalam ilmu tauhid adalah dalil akal, petunjuk akal guriji, akal yang normal, akal yang sehat, dan dalil nakli, petunjuk Al-Quran dan hadis. Karena hanya mengandalkan akal saja itu bisa liar. Seperti orang-orang filsafat, orang-orang filosof, orang-orang filsafat itu liar akhirnya karena ngambang genah katimunan. Karena ya penting mah eli gitu kan. Penting mah tenang hati. Ngecas medik kayang widi menepung kayang agung. Karena liar, maka harus dipadukan, dikontrol oleh hukum syara, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga pemikiran sejauh apapun pemikiran harus kembali karena sebuah pedoman, yaitu Quran dan hadis Rasul. Jadi hati-hati dengan filsafat. Silahkan belajar filsafat nggak apa-apa, hanya sebagai jalan pikiran, jalan renungan, jalan kajian. Dengan eta kabeh harus dikendalikan oleh hukum syara. Allah dan Rasul, Quran dan hadis. Kemudian 9 adalah hukum syara, pandangan hukum syara terhadap ilmu tauhid. Hukum syara, hukum Islam mewajibkan dengan wajib ain, individual, tidak bisa diwakilkan kepada seluruh mukallaf. Kesini 2 mukallaf teh, bisa manusia bisa jin. Jadi bawa ini anu lu ngaji hanya wong lagi jin karena itu terhalang, tertutup, jadi muka jelek. Aya macam lagu dah. Tarik. Namun kadernya urus heureun. Heureun. Ya
biarkan saja, yang penting saling aman. Jadi hukum mempelajari ilmu tauhid supaya bertauhid. Nah, ngaji nage wajibnya wajib ain. Notok kasaban-saban babatok. Karena tidak bisa diwakilkan. Nah, wakilan kemana? Tidak bisa. Karena mah kewajiban individual. Perseorangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena sasaran kewajiban mempelajari ilmu tauhid dan bertauhid adalah seluruh mukallaf dan bersifat individu, maka sekalipun orang kafir, asalkan mereka sehat akalnya, tetap akan dimintakan pertanggungjawaban tentang kewajiban mempelajari ilmu tauhid serta bertauhid. Firman Allah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini bahasanya ya ayuhan nas. Ayuhan nas, hei seluruh manusia yang bernama manusia. Rumasa manusia. Anu mengartikan manusia mana manusia. Mana manusia? Saya tahu. Oh, nolong kabel. Alasan unggul namanya. Mana manusia? Oh, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Penampilan milik Allah kabeh ge. Ma fis samawati. Nanda perkara nu aya di langit. Wa ma fil ardi beak jeung nambah segala rupa nu aya di bumi. Di bumi teh di permukaan sampai ka jero, sampai lapis terakhir. Di langit sama. Di langit kahiji 2 3 4 5 sampai 7 bahkan sampai Sidratul Muntaha. Ternyata lahu milik Allah kabeh. Lahu ma fis samawati. Ini lillahi ma fis samawati. Masalah apa? Lillahinya milik Allah. Lahu milik Allah. Tadi dia kita ngaji rasa bahwa kita adalah manusia. Orang eueuh aya teh nu Allah termasuk diri orang nage nu Allah. Maka disitulah kudu harus bertauhid. Eta genah pisan robaku. Bertauhid bertuhan beribadah robaku kepada yang menciptakan kamu. Ya, Rob itu lengkap. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang mengatur, dia yang menguasai. Ini bahasanya robaku. Bisi boga perasaan rob itu adalah indung bapa. Maka dilanjutkan. Ya Yohanes subutu robbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, waladzina min qablikum, dan yang menciptakan manusia sebelum kamu. Otomatis di sini menyiptakan orang, menyiptakan kolot orang. Berarti habis, tidak ada manusia tetap manusia, rob tetap rob.
ngaranan kita beribadah, kita bertauhid. La'allakum tattaqun. Harus menghasilkan takwa. Takwa itu rasa takut dengan Tuhan. Sehingga takutna manut akhirnya. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya terima. Saya taati. Jadi apapun yang diperintah Allah, kita taat. Apapun yang dilarang Allah, kita jauhi. Terus nawar-nawar. Kedanan, nggak usah. Jadi itu sah ngeyel. Karena kan beramun zaman ngeyel. Ngeyel dia. Ngeyel sama. Anu agama itu Ngeyel ya. dipikir-pikir. Ada kira-kira masuk akal, nggak usah. Kira-kira masuk akal, lakukan. Bukan itu. Cek Allah dia nut, cek Allah itu nut, enak. Jadi sami'na wa ata'na. La'allakum tattaqun. Jadi ngaji tauhid harus sampai bertauhid. Setelah bertauhid harus sampai kepada puncaknya, yaitu muttaqin. La'allakum tattaqun. Nah, pondok pesantren itu diantaranya programnya adalah minimal mengantarkan siapa saja yang masuk pondok menjadi muttaqin, menjadi orang takwa. Syukur sampai meningkat imamal muttaqin, penggerak takwa. Pak Agus ini termasuk penggerak takwa. Penggerak takwa itu imamal muttaqin. Jadi kita ikut menggerakkan. Syukur sampai mampu ulamaul amri, paham fakih tentang ilmu agama dan diamalkan oleh dirinya dan mengajak orang lain sebanyak-banyaknya. Itu puncaknya ulamaul amri. Dan sekarang memang tempat yang paling aman untuk anak-anak kita ya pesantren. Di luar sana ya terlalu banyak setan gepeng, dijet, tergoda. Kata hukum syara mewajibkan seluruh individu, baik dia latar belakangnya kafir maupun latar belakangnya muslim, keturunan muslim, keturunan kafir, semua yang bernama manusia punya kewajiban untuk mempelajari ilmu tauhid. Terakhir nomor 10 adalah masail. Masalah-masalah yang terkandung di dalam ilmu tauhid. Yaitu masalah yang terkandung dalam ilmu tauhid adalah qodiyah, logika, dan bahasan tentang sesuatu yang pasti ada, namanya wajibat. Kemudian sesuatu yang mustahil ada, namanya mustahilat. Dan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Jadi sebetulnya ilmu tauhid itu akan menceritakan cuma 3 hal. Sesuatu yang wajib ada pasti ada, sesuatu yang pasti tidak ada, sesuatu yang bisa ada bisa tidak ada. Untuk Allah, sifat nu wajib di Allah ngaranna wajibat. Sifat yang mustahil di Allah mustahilah, untuk membedakan mana Allah Tuhan dan mana bukan Tuhan. Kemudian yang ketiga jaizat, yaitu makhluk, sifat-sifat makhluk, bahwa makhluk itu bisa ada bisa tidak, karena adanya setelah tidak ada, kemudian nantinya tidak ada lagi. Itu ngaranna jaizat. Sehingga nanti kita tidak salah memahami tentang Tuhan. Kita akan mampu
membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan lewat ilmu tauhid. Sehingga tauhid itu artinya esa, tunggal. Berarti tidak ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan itu sendiri ternyata bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan tuntas dengan ilmu tauhid ini, kita akan tuntas, tidak akan salah menemukan Tuhan. Sekarang banyak orang-orang bertuhan, tapi ternyata lain karena Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Bisa banyak Tuhan yang lain, ternyata yang disembah itu bukan Tuhan. Nah, mudah-mudahan lewat Sarko, lewat kita ngaji tauhid, sehingga kita terselamatkan akidahnya. Allahumma amin. Ya Allah ya. Ini tuntas baru mabade, jadi persiapan kakarage dari can matul can kekara persiapan ngaguar ilmu tauhid. Persiapannya ternyata ada 10. Alhamdulillah ini sudah tuntas.